mengaku janda anak 3, subhanallah. Sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Subhanallah, Ustadz Syam. Ini banyak banget di luar sana yang suka merasakan kadang-kadang sendiri, sedih gitu. Kayak kok keluargaku nggak lengkap, nggak utuh, bahkan minder gitu. Orang diantar jemput bapaknya, aku enggak. Aku enggak gitu kan. Nah ini gimana sih, ada gak sih kisah-kisah zaman dulu gitu ya, Sirah Nabawiyah tentang sosok yang hebat yang lahir dari seorang single parent supaya untuk membesarkan hati generasi Z kita deh yang mungkin keluarganya nggak utuh. Silahkan. Terima kasih Kak Caca, tapi Guru Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tur ayat 21-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون Allahumma arhamna bil Quran. Allah pun katakan dalam Al-Quran bahwa nanti orang-orang akan dikumpulkan dengan keturunan-keturunannya disebabkan karena mereka semua beriman. Maka mereka yang single parents pasti akan menjaga yang nomor satu yang paling utama adalah keimanan daripada anak-anaknya. Sehingga kalau ditanyakan, adakah di zaman Nabi SAW sosok hebat yang lahir dari seorang single parent? Waktu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, orang-orang datang membawakan hartanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya punya ladang kurma. Ya Rasulullah, saya punya tanah. Ya Rasulullah, saya punya kambing. Saya punya onta. Ada seorang ibu single parents yang sangat miskin pada saat itu, nggak punya apa-apa, tapi ingin bersedekah kepada Nabi. Maka apa yang dia bawakan kepada Nabi? Dia bawakan Unais. Apa Unais? Nama anaknya. Unais panggilan kecilnya, nama anaknya Anas. Lalu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inilah anak yang aku rawat, yang aku besarkan, maka aku persembahkan untukmu. Rawatlah dia, besarkan dia, dan bersamailah dia ya Rasulullah. Terserah engkau, ingin kau jadikan budak pun tidak mengapa, engkau jual pun tak mengapa. Ini anakku Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat nempel sama Nabi SAW, yang lahir dari seorang ibu yang dijamin masuk surga sama Rasul. Siapa ibunya? Ummu Sulaim namanya. Ummu Sulaim namanya radhiyallahu anha wardhaha. Udah pasti dipastikan masuk surga sama Rasulullah karena kecerdasannya dan kebijaksanaan, kemuliaannya mendidik sebagai seorang single parents. Dia didik seorang anak bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu wardhaha yang menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan hanya Anas bin Malik, ada seorang imam namanya Imam Malik bin Anas. Kalau tadi Anas bin Malik, imamnya Malik bin Anas. Subhanallah. Imam Malik itu kata beliau, salah satu yang membuat saya sukses adalah ibu saya. Kenapa? Setiap saya pergi ngaji waktu kecil, ibu saya akan mendandani saya sebaik-baiknya. Lalu dia katakan, sebelum kau pelajari hadis dan Qur'annya guru tersebut, pelajari dulu akhlaknya. Subhanallah. Ada lagi namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanya, apa yang membuatmu sukses wahai Imam? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya punya ibu single parents, tapi setiap kali saya berangkat belajar, maka ibu saya berpesan satu, setiap kau tulis 10 huruf, kalau 10 huruf itu membuatmu tambah takut kepada Allah, maka lanjutkan catatanmu. Tapi kalau 10 huruf itu membuatmu bangga dan sombong terhadap manusia, maka hentikan catatanmu. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanallah. Jadi benar-benar ibu itu dilatih apakah ilmunya itu bisa membawa kita pada kedekatan kepada Allah. Artinya ibu-ibu yang hebat itu bukan hanya melatih anaknya jadi profesor, jadi doktor, jadi S1, S2. Tapi bagaimana melatih anaknya takut kepada Allah. Itu single parentnya hebat. Nggak cuman akademik di dunia aja nih ya. Betul sekali. Baik, jazakallah khair. Ustaz Syam, kasih tepuk tangan dulu dong.
tuh hati-hati ya ibu-ibu karena zaman sekarang kita gitu banyak gengsi-gengsian. Pokoknya sekolah-sekolah unggulan yang paling bagus gitu ya. Tapi akhlaknya gimana, ketakwaannya gimana gitu ya. Jadi nggak usah sok-sokan cari sekolah yang paling mahal, paling apa. Yang penting anaknya tuh takut sama Allah, tahu gimana cara nutup aurat. Subhanallah. Masalah akademik kalau kata guru-guru kita bisa dikejar nanti ya. Jangan sedih, jangan takut. Sekarang kita kasih kesempatan dulu buat jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangan ibu, siapa yang mau nanya? Oke, sebelah kiri saya dulu deh. Ibu siapa namanya, dari mana, di tengah-tengah boleh Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Jumailah Hartini dari Majelis Taklim Al-Hidayah Talang Padang, Tenggamus, Lampung. Ibu Juma ini mau nanya sama siapa? Sama Habib. Silakan Boleh, Ibu, Habib. silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana caranya menebus kesalahan kita selaku orang tua karena gagal memberikan sosok ayah yang idaman kepada anaknya? Oh gitu. Jadi qadarullah emang ayahnya kenapa Bu? Misalkan suka ngebentak-bentak misalkan. Misalnya Terus? kurang menjadi sosok ibaratnya sosok apa ya, pemimpin yang baik. Oh gitu. Atau Kan contoh yang baik. Nggak gitu. segampang itu ganti bapaknya Iya, gitu ya Bu oh, ya. nggak bisa itu. Nah itu gimana Habib? Silahkan. Terima kasih Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Silahkan kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu Bu. Silahkan Habib. Agar Caca Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani hamba daripada apa yang telah Allah berikan kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusran. Dan Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan memberikan kelapangan, akan memberikan satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang besar daripada setiap kesulitannya ataupun setiap ujian yang Allah taala berikan kepadanya, sehingga Allah berikan apa? Keluasan baginya, kesenangan baginya, keberuntungan baginya, pertolongan baginya. Di dalam tafsir An-Nukatul Uyun, tafsir Mawardi, dijelaskan di dalamnya pertolongan Allah itu nyata. Oleh karena itu, ketika seorang suami, dia bukan suami yang tanggung jawab, dia bukan suami yang baik, dia tidak bisa mencerminkan daripada apa yang harus dijalankan sesuai dengan syariat agama. Yang dinyatakan bahwasanya istrinya berkata, kayaknya saya salah memilih suami ini. Kayaknya saya salah mendapatkan pasangan ini. Ingat, kesalahan itu boleh jadi karena perbuatan kamu yang dulu. Ada dua hal di sini. Yang pertama, seorang suami berdosa apabila dia melantarkan anaknya. Seorang suami akan celaka ketika dia tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Seorang istri berdosa ketika dia tidak bertanggung jawab terhadap anaknya dan keluarganya. Dan tidak bisa menjaga dirinya. Dan tentunya kita harus memahami bahwasanya apa? Dulu ketika engkau mencari jodoh, engkau mencari yang mana? Apakah karena nafsumu? Apakah karena engkau lihat kegantengannya, kecantikannya? Apakah kau lihat dia karena kekayaannya atau keturunan siapa? Bukan karena agamanya, itu yang celaka. Carilah agamanya sehingga Allah jaga kamu, Allah lindungi kamu. Karena orang yang beragama, memahami aturan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mengikuti syariat agama yang baik, yang benar, lisannya terjaga, perbuatannya terjaga, dan bisa menghormati, bisa memuliakan, bisa menjaganya dengan jagaan yang baik. Oleh karena itu, jangan nyesal hari ini, tapi berdoalah kepada Allah. Ya Allah, aku taubat, aku minta ampunan kepadamu, aku perbaiki yang akan datang. Nyesal belakangan, pendaftaran duluan. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah ketika seseorang nyesal gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Dia berdoa minta ampunan kepada Allah, berharap anaknya menjadi anak yang soleh, soleha, anak yang bertakwa kepada Allah, dan berharap dia bisa mendidiknya dengan didikan yang baik, orang tuanya bertanggung jawab, atau bapaknya bisa bertanggung jawab, atau ibunya bisa mendidiknya, dan yang terpenting adalah mental anaknya tetap terjaga dan bisa dididik dengan didikan yang baik, tetap dia mengerti hukum Allah, ajarkan di Al-Quran, ajarkan di agama, sehingga
Ya Allah, janganlah anak saya seperti saya dan jauh lebih baik lagi. Jadi paling penting adalah mental anaknya yang harus dijaga ya. Betul. Karena nggak mungkin tiba-tiba bapaknya diganti langsung gitu kan kayak ganti ban mobil, subhanallah. Terima kasih Habib, kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Habib. Ustadz Syam, sekarang kita mau nanya nih sama Ustadz Syam. Kadang-kadang subhanallah ya, tetangga-tetangga tuh punya pemikiran yang negatif ya. Nggak tahu tetangganya siapa ya. Nggak tahu tetangganya siapa tentang orang atau yang memang single parent. Nah padahal gimana caranya kita merubah mindset kita supaya kita bisa memuliakan single parent tersebut? Nah, kalau bicara tentang single parent, tadi sebahagian sudah kita sebutkan banyak single parent yang berhasil. Ibu Imam Syafi'i, ibunya Imam Bukhari, ibunya Sufyan Ats-Tsauri, ibunya Anas bin Malik, ibunya Malik bin Anas. Banyak sekali. Tinggal bagaimana menata diri kita ini supaya kita tidak merendahkan orang lain. Tapi jangan sekarang, setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. 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 Alhamdulillah.